Welcome back di Vladitya Dark Room. Nggak lihat pakaian gua. Siapa sih yang nggak kangen liburan? Siapa sih yang nggak kangen jalan-jalan? Coba siapa yang udah lama banget nggak dapet vitamin C? Nah itu dia. Beberapa waktu ini kayaknya situasi lingkungan mengurung kita buat stay at home, dan itu juga untuk kita juga kalau nggak terlalu penting-penting banget di rumah saja. Oke, well nanti kalau udah nggak di rumah lagi kita bisa balik jalan-jalan, traveling, yang pada gila traveling, yang kulineran juga. Nah hari ini Vladitya Dark Room edisi spesial. Tiap hari juga spesial sih sebenarnya, tapi sepertinya ini relate dengan kehidupan kita anak-anak muda kekinian, para pejuang jajan. Oke. Pedagang makanan yang menggunakan makhluk halus, demit-demit. Nah lo ini pada penasaran pasti kan. Maaf ya Mit. Pertama, banyak yang beredar di mana-mana bahwa restoran yang pakai pesugihan itu ada ruangan tersendiri di restorannya buat naruh sesuatu. Coret. Restoran yang pakai pesugihan itu tutup di hari-hari tertentu. Coret. Nah, untuk yang pertama, ruangan itu bisa jadi sebuah fitnah. Karena yang perlu gue kasih tahu buat lo di sini adalah jika memang ada yang menggunakan pesugihan, tidak semua tempat usaha yang menggunakan pesugihan menggunakan ruang atau kamar khusus di tempat usahanya. Note. Jadi mungkin aja itu adalah gudang atau tempat nyimpan bahan makanan atau kayak semacam mes karyawan, kan kita nggak pernah tahu kalau kita nggak nanya atau kita nggak tahu pasti. Jadi untuk menghindari fitnah, jangan berpikir seperti itu. Oh itu warungnya selalu rame, dia tutup kalau hari Rabu doang gitu. Men, sekarang misalkan itu resto punya karyawan, kalau karyawannya liburnya hari Minggu, saat kayak kantor-kantor, tempat-tempat lembaga pemerintahan tutup, dia mengurus surat-surat ribet. Jadi ada banyak malah pengusaha-pengusaha yang kalau dia punya anak buah, dia punya karyawan, dia kasih libur lah di weekday, biar ngurus-ngurus yang kayak gitu tuh gampang, nggak perlu weekend. Karena kalau tempat usaha buka di weekend itu biasanya lebih ramai, jadi logik. Nah terus kalau yang gerobakan gimana? Nah ini gue punya cerita. Ada satu teman gue inisialnya A. Diam aja lu bang, gak usah komen bang, diam aja lu. Inisialnya A, postur tinggi besar, lucu, Betawi totok deh. Dia tinggal di Jakarta Pusat. Suatu hari dia pulang kerja, dapat telepon dari mertuanya. Tom, ntar pulang ke rumah Baba gitu. Ngapa Mbak? Ini anak lo dari tadi sore di rumah Baba nih main gitu, jemput aja sekalian pulang, lo nggak usah ke rumah lo dulu gitu, rumah Baba dulu jemput. Ya iya be, siap. Pulang kerja dari kantor, mau ke rumah Babe nih, jemput anak dari siang main katanya, nggak mau pulang. Oke, mampirlah dia tukang martabak. Laki-laki kan seneng tuh kalau ngopi ada cemilannya, mampirlah dia ke tukang martabak. Mepet jam kemalaman, anaknya kesian.
Pet dia mampir atau ke martabak, you know what, itu ngantrinya banyak. Di gerobak itu waktu itu dia beli kurang lebih ada 6 orang yang ngantri. Rame ya, woi gokil man, rame. Dia parkir motor, nyamperin, bang, martabak keju, coklat, susu, wijen, kacang, semuanya aja lu sebutin ya pokoknya begitu, yang spesial nih ya. Atau iya mas, ngantri ya, iya. Minggir lah dia, kebalik lagi ke tempat dia parkir motor, dia ngerokok. 1 orang, 2 orang selesai, 3 orang selesai, orang keempat selesai, orang kelima selesai, orang keenam mau selesai. Itu ada 2 loyang. Begitu orangnya ke-6 itu udah selesai dibikinin, jangan bikinin punya dia dong. Nah antrian udah habis, nah mungkin dia terakhir kali udah mau habis tuh dagangan tuh. Diem aja lo bang, gak usah komen-komen. Abang A giliran dia dibikin, set. Wih, dalam hati gini sambil ngerokok kan, tadi sambil nunggu kan dia. Buset, rame juga ya tukang martabak ya, luar biasa ya kan. Pas giliran bikin martabak dia udah dimasak tuh, dikorek, taruh di meja, taruhin mentega, taruhin keju, dia ngedeket ke gerobak gini, jarak 1,5 meter lah dari arah pinggir jalan tuh, dari trotoar. Pas abangnya lagi nuangin, kasih gula, coklat, kan, keju, lompatlah ke atas gerobak, pluk. Nah kebetulan si abang A ini dia orang yang dia bisa melihat karena bakat bawaan dari kecil. Datanglah, turun dari atas tuh ke gerobak, blek. Lu bayangin ya, turun, blek, dalam kata gini, blek, turun, dia begini. Nah lo, gue merinding coy, no, lihat no, ngebayangin aja mukanya udah jelek, udah bau, udah hitam, udah keriput, udah ngelotok segala macem. Yang begini tahu kan lo, yang lompat-lompat, gitu. Dia turun, blek, kalau gerobak, teman gue kaget, blek, kampret lu gitu. Dia mau ngapain ke situ, turun ke gerobak begini. Langsung ya, temen gue yang dia emang nggak niat ke situ karena mampir pengen beli martabak doang, tapi udah tanggung, udah dibikin, ya udah. Begitu dia mau gitu mau ngeludah, beginiin, awas lo, ludahin gue bakar, anak gue ntar makan. Gitu, ngeliat kayak gitu langsung pergi dia ke atas lagi, balik, nggak jadi ngeludah, udah bungkus, bayar, pulang. Sampai di rumah itu martabak, tahu nggak, rasanya kayak kardus dikasih mentega, nggak ada gurih-gurihnya, nggak ada sedap-sedapnya. Sampai babehnya nanya, lalu beli martabak yang bener aja, rasanya kayak kardus sama mentega, nggak jelas, manis kagak, gurih kagak, keju kagak, susu kagak gitu. Ya, maaf gitu. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa cara yang paling mudah buat tahu sebuah tempat makan itu memang enak beneran, suasananya yang bikin enak, bikin lu makan enak, atau dia pakai demit buat dia menjadi terasa enak, adalah lu beli, bungkus, bawa pulang, makan di rumah. Tapi tanpa mengurangi satu hal yang paling penting, adalah lu berdoa sebelum makan. Nah, jadi lu bungkus, lu bawa pulang, lu makan di rumah. Tapi karena itu butuh perbandingan, nah lu makan di tempat juga. Tanpa mengurangi rasa hormat gua terhadap pejuang-pejuang jajanan, pedagangnya, pembelinya, dan lain-lain. Banyak banget pedagang yang emang gerobaknya biasa aja, dagangannya kayak lapaknya kecil gitu, cuman memang dia penuh skill, penuh skill dah pokoknya. Dia memang masakannya enak, bener-bener good ya, itu good, recommended.
Jadi contoh pengalaman gua di tempat makan pinggir jalan ini, gua langsung, jadi pada waktu itu gua pulang main dari tongkrongan, agak jauh sih gua nongkrong, nggak di kota tempat gua tinggal tapi kota sebelah. Gua balik waktu itu, setengah perjalanan itu kurang lebih masih tersisa 30 kilo sebelum sampai rumah gua. Jam 10 malam, gerimis, sahdu, ngantuk, dan gua lapar. Udah ngincer gua kan dari jauh tuh, wah ini jalanan sepi banget, nggak beres nih, udah lapar apa, nggak ada warung. Begitu sampai tempat rame, ada tukang mie ayam, gua berhenti. Set, gua nggak mau sebutin, tapi itu sebuah perempatan gede yang identik dan otentik dan sangat terkenal banget di mana masuknya, antara Jakarta Timur sama Jakarta Selatan. Nah udah tuh, nah, itu kejadian udah lama banget, 10 tahun lalu deh. Jadi gue berhenti, gue parkir motor, pesen mie ayam bang, nggak usah pakai bakso, nggak usah pakai saus, sambal doang. Udah, enak makan gue. Udah sampai ke meja, mantap jiwa ini, gue kasih sambal. Waduh, pertama gue makan, enak banget ini, mantap, karena gue lapar atau apa. Tapi suapan pertama, wah mantap. Suapan kedua, ketiga, gue udah mulai makanin sawinya, gue udah mulai makanin mie nya. Kok ada yang aneh? Apa nih? Gue lupa berdoa, gue belum doa. Gue langsung sikat, udah, gue istighfar, gue baca doa, gue ambil sendok, gue ambil kuahnya, kuah doang biasa, kuah bening tuh, kuah bening, gue minum. Kenapa saat masuk gue ngeliat waktu gue sendok itu kuahnya bening, tapi pas gue suap, kok ada yang aneh di mulut gue. Oh ini mungkin batang cabe, oke. Gue suap lagi, bening, kelihatan kok jelas, cuman ada warna-warna sambal. Kok ada lagi, gue keluarin 1, 2 batang bulu. Lu tau batang bulu kan? Jadi kalau bulu-bulu ayam yang kecil-kecil tuh, halus-halus, tuh kan tengahnya ada batangnya tuh. Nah mungkin batang, oh ini kali kurang bersih kali, gue buang. Tapi gue penasaran, gue membaca sebuah doa khusus, gue pernah dapat dari guru ngaji. Jadi gue aduk lagi ulang, udah nggak beres nih, perasaan gue udah nggak beres. Gue berdoa lagi, pelan bener, gue baca, gue aduk, dan gue balik. Set, lo tahu di bawah mie gue itu ada apa? Itu isinya bulu semua, anjir, bulu ayam semua. Damn, what the. Pertama gue aduk, gue kasih sambal itu normal, kuahnya gue sendok bening, nggak gue aduk pertama nongol tuh dikit, gue buang, gue singkirin. Abangnya nggak gue aduk lagi. Adukan pertama nongol kecil, gue aduk lagi. Adukan kedua makin banyak, gue aduk. Itu hampir setengah dari kuah itu isinya bulu. Udah, gue tutup itu sendok dan garpu, gue ngambil tisu, gue mau mesen es teh, udah nggak beres. Ya udah, gue ambil air dari atas, gue air putih, gue kumur, gue buang aja di samping gerobak. Gue keluarin duit, gue bayar, dan gue pergi. Tapi itu adalah suatu momen traumatis yang buat gue lumayan kacau. Gue seumur hidup baru 1 kali itu gue makan mie ayam tapi nggak habis. Oh iya, endingnya begitu gue aduk itu udah nggak beres, itu isinya bulu semua. Gue buang ke bawahan pinggir gerobak itu. Jadi gerobak itu ada di pinggir jalan, nempel trotoar. Gue buang ke pinggir trotoar. Udah, gue taruh lagi mangkok, taruh sendok, gue tinggal pulang.
Jadi please, waspada boleh, logis harus, tapi jangan pernah lupa bahwa berdoa itu penting. Bahwa dimana lu dalam posisi yang sulit, dalam posisi yang lu nggak berdaya di situ, nah disitulah lu harus percaya bahwa senjata lu yang pertama dan terakhir adalah doa. Karena terlalu banyak hal di dunia ini yang lu nggak bisa jangkau, dan disitulah yang harus lu ingat